Jadi gimana nih bro? Kayak kita Ya, lebih ke good idea. sharing-sharing aja lah. Kita ngobrol-ngobrol. Mungkin teman-teman sebelum sharing-sharing, gue mau menenangkan hati. Mungkin kita perlu menenangkan hati dan pikiran dulu teman-teman. Kayaknya ini mau masuk weekend, tapi indeksnya tutupan hampir minus 2%. Jadi mungkin banyak yang beli saham, terus ARB mungkin pada galau nih bro. Gimana ini bro? Menurut lo indeks? Menurut gue sih koreksi lah, nggak usah khawatir ya. Gimana menurut lo? Ya, ya, ya. Ini jadi kalau ngomong topiknya market update sebenarnya jamnya agak salah karena udah weekend orang Tuh, market update Glenn. iya, Mungkin iya. nanti lebih baik kita. Ini pembukaan aja Tapi biar gini, teman-teman nggak galau nih. Iya. oke. Ya, hari ini jangan ngomong stres-stres ya, karena kita pada mau weekend, siapa tahu yang mau nonton, terus mau olahraga, atau mau santai-santai sama Koko Glenn, siapa tahu diajak makan gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi indeks kenapa kok merah ya, sebenarnya kenapa kita nggak tanya indeks kenapa kok hijau pertamanya. Nah, kemarin-kemarin hijau kita nggak pernah tanya. Hari ini merah itu bisa tanya. Ini sebenarnya em, sama seperti kalau kita cuma bisa lihat itu buy doang, kita nggak bisa lihat sell. Nah, Glenn. Nah, sekarang gini, market ini udah jalan dari berapa 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 lama nih? Dan kalau sebenarnya kita lihat dulu-dulunya, market kalau yang bagus itu sebenarnya big caps jalan, terus yang mid to small cap jalan, barusan Ya. yang small cap jalan ya. Nah, kalau aku lihat ini kan kemarin big capnya nggak ikut jalan. Yang jalan malah memang benar-benar yang saham cyclical kayak Hmm. coal dan lain-lain ya Glenn ya. Nah, apalagi naiknya hampir nggak ada rem. Jadi kalau semuanya hari ini gua tahu semuanya pada lagi merasa kok harga turun, kok hari ini marketnya turun. Karena kalian pada punya saham BC kan, Bakri Chip. Ini makanya banyak banget yang tanya, ini kenapa ya? Waduh, hari ini sih punishment buat Bakri. Terus ada, wah hari ini sih diajar Bakrinya semua. Nah, kembali lagi, waktu kemarin naik, kalian kan nggak merasa kayak, oh, someday, ya suatu saat mereka ini bakal stop berhenti naiknya. Nah, otomatis kalau kita sadar dari awal, oh ini suatu saat akan berhenti naik atau bakal slowing down, sebenarnya kita mungkin nggak perlu agresif beli di harga atas ya Glenn. Malah seringkali kadang kita kalau udah pas udah lagi panik gini ya, orang itu malah cut loss di harga yang harusnya kita Ya, ya. entry. Paham ya Glenn? Makanya kalau bicara strategi ya sebenarnya paling ideal buat aku tuh bahaya waktu orang itu nggak berani atau waktu orang buang, waktu orang panik. Karena kamu dapat harga lebih murah. Makanya buy on weakness atau waktu pullback itu paling Ya, bagus ya. kalau buat aku ya Glenn ya. Nah, ada masa di mana kita bisa buy waktu harga lebih tinggi, berharap lebih tinggi. Pernah dengar nggak? Buy high, sell higher. Nggak salah juga, tapi kita harus tahu timingnya waktu kapan. Waktu market lagi bullish nggak apa-apa. Kalau waktu market lagi nggak bullish, ya Ya, sebenarnya ya, ya. salah timing. Oke, oke, oke. Ya, ini mungkin hari ini kita nggak akan ngomongin, nggak terlalu ngomongin stock pick ya teman-teman. Jadi kalau mau bahas stock pick itu nanti ada jamnya di Senin sampai Kamis jam 8 malam. Di situ teman-teman juga bisa cek di aplikasi Terima, itu ada Terima Ideas. Itu bahas saham di situ. Hari ini kita mungkin di ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin sedikit gambaran aja ya. Market ini kayak yang udah Bro Hans bilang tadi kan udah menguat cukup signifikan nih. Kalau teman-teman lihat sebenarnya dari bulan Juli pas dia mulai rebound di pertengahan Juli menjelang Agustus itu kan naik terus ya, naik tanpa ada koreksi yang signifikan. Ya sebenarnya hari ini pun kayak koreksinya juga kalau kita perhatikan 2-3 hari terakhir itu kan asing sebenarnya masih net buy terus. Ya sebenarnya net buy dan terakhir juga masih net buy terus ya. Ya karena memang Indonesia salah satu yang lebih oke lah dibandingkan negara-negara sekitarnya. Cuman benar Yang pada paling saya seksi. saham-saham komoditasnya, sektor komoditas. Nah tapi balik lagi sudah kayak tinggi ini kan sama aja mau kita ngomongin investor institusi lah, asing lah atau retail, pasti mereka kan perlu namanya profit taking, bro. Ya kan? Nah, kalau teman-teman lihat wah mana yang profit taking, ya coba teman-teman lihat ya misalnya untuk ukuran BBRI atau misalnya kayak dari Big Caps lagi itu misalnya Telkom atau BBCA. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita perhatiin, itu kan udah naik cukup signifikan untuk ukuran blue chip, untuk ukuran big caps ya. Jadi, hari ini ada profit taking setelah kemarin indeks juga mencapai
ya itu adalah wajar. Jadi jangan sampai teman-teman kepikiran kayak sampai weekendnya justru mengurung diri di rumah kali bro, atau stres kayak waduh ini saham Bakri gua ARB nih gimana nih. Justru kayak yang Hans bilang tadi kayak perlu dilihat dulu ini sebenarnya patah apa enggak sih. Kalau misalnya udah patah tren terus ternyata dia eh, mulai break support, kena stop loss, ya baru teman-teman action. Tapi selama itu sesuai trading plan teman-teman, ya menurut gua nggak usah terlalu dikhawatirin. Karena balik lagi ya, yang kita perlu persiapkan itu sebelum buy or sell saham itu bukan cuma duitnya, bukan kayak wah gue punya duit ini gue beli deh. Teman-teman itu perlu punya namanya trading plan. Mungkin itu kita akan bahas lebih ke arah psikologi dan kayak gimana untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini ya daripada topik mungkin buat hari ini Hans. Ya, Glenn. Nah, yang gini deh, Glenn. Sebenarnya kalau kita bicara di market itu ya dari hari Senin sampai Jumat tuh stres banget ya. Jangan dipikir market itu kalau lagi cuan sih banyak banget. Nah, makanya kembali lagi gaya hidupnya orang market tuh seperti apa sih itu. Nah, ada yang merasa kayak market cuma lihat kayak pergerakan harga naik atau turun, ya nggak salah juga. Tapi sebenarnya yang kita lakukan dari pagi adalah lihat itu berita ada apa, lihat Bloomberg lah, investing lah, atau mungkin koran ya, atau kadang laporan keuangan. Nah, itu kadang-kadang yang kita lihat, yang jalan barang lain, Glenn. Nah, ini ini kan buat kesel ya, Glenn. Kita udah prepare, udah ini, yang jalan barang lain. Walaupun kalian mau pakai technical ya, kita udah screening, yang jalan yang lain. Dan kita harus scratch, kita punya plan, pindah yang lain ya, Glenn. Dan itu stres banget sebenarnya dari hari Senin sampai Jumat kalau kita trading ya. Kalau yang mungkin agak panjang investnya mungkin menarik. Makanya kalau kamu lihat ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu ya waktunya refreshing. Makanya jangan ngomong terlalu berat ya. Ya mau pergi nonton lah, ya mau pergi golf, tenis segala macam ya kita spend waktu kita supaya nggak stres lah Glenn ya. Nah sekarang kembali lagi ya, kalau tadi bicara market sebenarnya oke atau enggak? Ya secara kita punya ini ya, secara ekonomi kita sebenarnya yang paling bagus karena kita jualan komoditi ya, makanya kayak kalau account defisit kita bisa plus juga gara-gara itu ya Glenn ya. Tapi apa bakal seperti ini selamanya, maksudnya bakal bagus terus atau enggak ya, kita harus lihat juga sih. Kalau kemarin kita bicara dari call ya, call ini kan memang biasanya akhir tahun dia jalan ya, karena sebenarnya musim dingin ya, orang pakai call lebih banyak juga. Nah tinggal kapan sih bakal berhentinya. Nah balik lagi antisipasi Glenn ya. Nah backup plan-nya apa kalau semuanya barang kita nggak jalan? Ya sebenarnya balik lagi kan yang lu bilang kalau barang kita nggak jalan, ini gimana? Biar weekend nggak terlalu pusing gimana? Balik lagi, berarti kan teman-teman yang perlu teman-teman perlu siapkan adalah trading plan, ya kan? Kayak misalnya, gue akan membeli saham di sektor komoditas, gue kira-kira akan beli saham ABC, gue akan alokasiin dananya segini, gue akan masuk sama segini, misalnya sekian persen, kalau misalnya turun gue akan nambah, kalau naik apa yang akan gue lakukan. Jadi jangan kepikiran, gue beli saham bumi nih, kalau naik misalnya bisa kayak 10-20% gue akan jual. Targetnya kan biasanya orang-orang gitu, kalau naik gue akan profit taking lah di angka sekian. Tapi kalau turun, kadang sampai kepikiran, waduh kalau turun gue gimana nih? Hari ini misalnya kayak bumi, misalnya turun, Dewa, ARB, pada bingung. Ini jadi nggak tenang. Nah itu berarti kalau sampai teman-teman sampai nggak tenang, itu either teman-teman yang trading plan-nya belum dipersiapkan, atau mungkin berarti jumlah atau amount yang teman-teman masukin itu terlalu banyak. Prinsip iya. Jadi sebenarnya kalau menurut gua ya, kayak kita kan juga sering bahas, kita ngobrol sama teman-teman di market, jangan sampai ini trading ini ngebuat teman-teman tuh nggak bisa tidur. Kalau sampai nggak bisa tidur, makan juga nggak mood, ya itu udah berarti kayak tanda-tandanya kayak porsi yang teman-teman masukkan itu terlalu gede. Jadi mungkin better dikurangin. Nah, jadi menurut gua hal-hal seperti itu yang kita harus prepare nih bro. Karena kan yang kayak lu bilang tadi, saham kan nggak mungkin naik terus. Begitu naik, pasti kan mau itu institusi, mau itu asing, mau itu retail, pasti akan melakukan profit taking kan. Nah, pas melakukan profit taking,
kan belum tentu teman-teman ini kayak masuknya sama di bawah semua. Ada yang masuk di sini, ada yang masuk di sini, di sini. Nah, profit takingnya kan kita nggak tahu. Kalau tiba-tiba teman-teman masuk di sini terus tiba-tiba besokannya profit taking pada agak turun, terus panik. Nah, balik lagi, makanya ya, itu yang diperlukannya adalah trading plan. Nah, mungkin kalau menurut gue sih itu yang paling penting untuk kayak kita menyikapi market biar nggak kepikiran dan lain-lain sih. Menurut lu gimana? Nah, Glenn, jadi sebenarnya ya kalau kita bicara trading plan ya, kita nggak bisa kayak belajar something yang kayak statis. Kalau seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, yang lebih statis, yang lebih bisa kita pakai, misalnya kita kalau mau lihat pakai dari sisi teknikal ya Glenn ya. Sebenarnya teknikal itu apa sih? Bukan sekedar cuman kamu gambar, tarik garis atau semuanya. Ada pattern kamu lihat dan harusnya kemana, naiknya atau jalannya. Nah, lebih kayak gini Glenn. Rootnya sebenarnya dari teknikal ini apa sih? Kita harus lihat kalau menurut aku ini sebenarnya teknikal itu adalah peta psikologi dari perilaku market ya, dari buyer dan dari seller ya Glenn ya. Nah, itu dulu. Nah, contoh gini. Kita kalau ngomong psikologi berarti kan kita harus tahu kapan kita takut sama kapan kita greedy. Contoh nih, kalau barang lagi turun dari atas ke bawah Glenn ya. Dari harga paling bottom itu kita nggak pernah tahu sampai kapan bottomnya. Cuma berapa banyak orang sih, misalnya ada 1.000 orang nih Glenn, atau 100 orang, let's say 100 orang, di dalam satu ruangan, dari harga bottom, waktu marketnya naik sedikit, yang merasa marketnya akan naik, paling cuma 5 orang, ya, waktu marketnya mulai naik lebih tinggi, orangnya lebih banyak, 15 orang, lebih tinggi lagi, 20 orang, 35, 75, sampai pada akhirnya marketnya udah mulai tinggi Glenn, semua orang merasa kayak, oh iya, ini uptrend. Nah, yang kita nggak sadar mungkin, loh, kalau kita belinya dari siapa? Sebenarnya kita beli itu kan dari seller ya, Glenn. Sellernya siapa? Seller selalu ada dua, orang yang nyangkut di atas atau seller yang udah beli dari bawah. Nah, psikologi seperti ini yang harus kita baca, makanya harus kita lihat kalau kita mau hidup di market ya. Benar. Ya, gue setuju sih. Ya, itu mungkin sebenarnya yang kayak teman-teman perlu perhatiin dan prepare lah, karena nggak semuanya ini indah di market ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang event yang angkatan COVID itu juga ngerasain lah. Woi, tahun lalu mungkin di tek-tekan naik, habis itu dibanting. Nah, jadi kan mungkin teman-teman banyak yang udah ngerasain nggak semuanya indah ya di market. Jadi sebenarnya itu yang perlu kayak diperhatiin juga sih bagi teman-teman ya. Nah, terus mungkin yang kita akan bahas juga nih untuk hari ini ya bro. Kayak sebenarnya kan kita mungkin bahas sedikit nih mengenai ya, gue mau tanya pengalaman lu. Kan judul kita hari ini kalau market udah all time high harus ngapain sih? Nah, lu kan bisa dibilang kan lu udah lama lah di pasar modal, mau kayak di saham atau mungkin di forex. Sebenarnya kalau kayak kita let's say kita ngeliat dari grafik deh, dari harga saham sudah mencapai all time high-nya. Nah, terus itu kan sebenarnya kalau secara psikologis sebenarnya kan kalau udah all time high itu teman orang-orang itu udah gak ada yang nyangkut dong, ya kan? Jadi kalau misalnya let's say kita ngomongin saham A, oh udah break all time high, udah gak ada yang nyangkut. Nah, yang menjadi pertanyaan ada dari orang-orang adalah kayak kalau misalnya entry, balik lagi selalu gini. Ini mungkin kita sering bahas juga ya. Kalau udah all time high, entry-nya itu di kapan? Itu kan secara psikologi kan selalu bingung nih orang-orangnya. Kayak misalnya, wah indeksnya udah all time high. Jadi gue boleh entry nggak sih? Atau harga saham deh. Kita ngomongin saham deh, jangan indeks. Saham A udah high. Jadi gue bisa entry. Ya, good question Glenn. Jadi sebenarnya ya kembali lagi ya, kalau semuanya kita bicara all time high, itu kadang-kadang ada yang nggak begitu nyaman. Karena apa nggak nyaman Glenn? Yang namanya orang ya paling nyaman kalau dia bisa lihat atas sama lihat bawah. Dia tahu ya, kamu tahu nih kamu lantai di mana kalau mau pijak, kamu tahu atasnya paling tinggi berapa. Masalahnya kalau udah atasnya lebih tinggi, ya kita nggak ngerti kan. Nah, sebenarnya bisa dihitung sih Glenn. Kira-kira dia akan projection sampai kemana? Kembali lagi ya, kalau kita hitung projection, mau pakai target secara chart pattern lah atau sebenarnya Fibonacci, sebenarnya itu cuman
ya psikologi, bukan psikologi area, cuman kayak area yang sebenarnya kita pantau doang, tapi bukan berarti pasti ke sana. Nah, ada dua hal yang harus kita lihat. Nomor satu, kalau kamu lihat marketnya udah tinggi, yang kamu lihat adalah dia speednya gimana. Oke, kalau speednya kenceng, kamu berharap dari daily, kamu lihat sebenarnya terlalu besar time frame kamu. Ya, sebenarnya kamu lihat ada minor trendnya. Kenapa? Logiknya gini, barang itu kalau mau turun, yang turun dari time frame kecil atau time frame Kecil besar dulu. dulu? Karena time frame besar nggak akan jadi kalau Betul, time frame betul. kecilnya nggak jadi kan. Berarti sebenarnya harga tinggi yang harus kamu lihat adalah gimana minor trendnya, bukan time kecil, minor trendnya. Kalau minor trendnya masih jalan ke atas, ya go ahead, kita masih riding the wave ya. Tapi kalau semuanya kita pakai time frame daily nih Glenn, untuk melihat market yang lagi kenceng, ya sebenarnya terlalu besar time frame-nya. Itu sama kayak kalau kita trading harian, yang kita pakai ada time frame monthly gitu. Kalau mau pakai technical, make sense nggak gitu? Kebesaran gitu. Nah, bukan berarti time frame besar itu adalah time frame monthly, bukan. Secara teknikal sebenarnya primary trend sama secondary trend yang harus kita lihat, bukan primary pasti di daily atau primary pasti di weekly atau di monthly, Glenn. Nah, kalau semuanya market yang lagi udah tinggi gini, yang harus kita pantau adalah jangan sampai minor trendnya itu terus ke bawah sampai major trendnya Ya. itu patah. Gitu, Glenn. Karena kayak gini, hari gini bumi orang pasti cut loss gara-gara wah kenceng banget turunnya. Sebenarnya kalau dilihat kenceng banget karena 7% ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari range-nya dia sebenarnya lumayan gede, Glenn. Ya, range-nya dia kalau aku lihat 30 tambah 5, ya kurang lebih 36% tambah 15% berapa tuh. Nah, itu adalah range-nya dia. Berarti kalau semuanya dipergerakannya goyang di sana, ya masih wajar. Ya, ya, ya. Itu great. Nah, itu mungkin bisa menjadi pegangan ya temen nih biar gak galau di weekend nih bro, makanya gue tanyain karena balik lagi kan selalu banyak yang galau ya kalau kayak untuk hal-hal seperti ini kayak waduh gue bisa masuk gak sih, waduh gue ini mesti kapan jualan kalau udah atau sahamnya udah all time high. Nah banyak ya biar kan kita yang kita bahas tadi yang kita singgung adalah teman-teman jangan sampai stres nih apalagi weekend kepikiran ya. Jadi semoga dengan kita bahas ini sedikit-sedikit ya, bahas-bahas santai jadi teman-teman bisa dapat gambaran nih. Nah ini wah, gua kira tadi si Hans ARB lagi sih nih, ternyata nggak aman. Enggak, ya kita harusnya Iya, ya, yeah, yeah, yeah. harusnya. Nah mungkin itu sih bro kayak yang jadi lu sebenarnya udah menjawab pertanyaan dari kayak beberapa trader dan juga apa yang gua pusingin. Nah mungkin kita akan preview sedikit nih, kan kita akan rebrand ya acara kita mulai minggu depan ini kan udah nggak ada Investalk nih. Mungkin gue akan cerita sedikit. Jadi kayak apa yang mungkin teman-teman bisa dapetin di Market Talk mulai minggu depan ya. Jadi kita ini nggak akan cuman bahas mengenai market update bro. Sebagian besar akan tetap mendapatkan market update, stock pick, ya kan, news dan lain-lain tetap sama. Itu Senin sampai Kamis, jamnya juga sama jam 8 malam. Dan kita di luar market update yang sehari-hari, kita juga sometimes kita akan undang beberapa tamu spesial, entah itu kayak dari Pak Fahrul untuk bahas makroekonomi atau membahas mengenai kayak dari obligasi. Kita juga akan ada tim dari obligasi itu akan join at least seminggu sekali. Dan juga ada mungkin teman-teman yang sering ngelihat Jogi ya. Jogi mungkin teman-teman bosan kali kalau dengerin Jogi ngomongin saham terus karena kita semua ngomongin saham. Jogi juga akan berbagi ekspertisnya mengenai reksadana. Nah, itu kita juga akan ngundang manajer-manajer investasi, yaitu makanya teman-teman stay tune terus untuk acara kita, karena tim Mega Market Talk, itu teman-teman bisa mendapatkan komplit nih. Jadi kalau kayak pesen makanan udah ada appetizer, main course udah ada dessertnya juga nih bro. Jadi kayaknya kalau weekend ini menjelang Jumat, kan agak berat ya kalau teman-teman kayak waduh gue mesti dengerin apa lagi nih ya. Jadi untuk weekend kita happy aja ya bro ya. Bener. Jangan nanti weekend, wah ini udah mau weekend, Iya Glenn lagi. Hari Senin, Glenn, hari apa, iya iya. bosan Iya. mungkin ya. Ini Glenn. mungkin biar
weekendnya teman-teman juga agak plong, ini kan sebenarnya kayak gue tadi ngobrol sama beberapa teman market ya. Sebenarnya koreksi-koreksinya yang kayak kita bilang tadi ya, koreksinya ini adalah koreksi wajar karena indeksnya udah naik banyak, jadi banyak investor-investor itu melakukan profit taking, baik itu investor retail, investor institusi, even ada yang asing dan sebagainya. Tapi perlu teman-teman ingat, sebenarnya Indonesia ini kan masih relatively doing better dibandingkan negara-negara lain, kayak yang Hans bilang tadi. Kita ketolong dari komoditas. Jadi outlook kita at least untuk tahun ini di saat komoditas ini masih tinggi ya Indonesia harusnya bisa doing better dibandingkan negara-negara lain lah. Tapi kita nggak bisa bilang kayak Indonesia pasti naik, nggak juga. Tapi bisa doing better. Itu yang perlu teman-teman ingat aja sih. Mungkin itu aja sih Hans ya. Ya sebenarnya ya ini sebenarnya kita harus sharing sih waktu stres ini kita sebenarnya gimana ya. Kalau kita tadi memang Glenn sempat ngomong poin yang paling penting tadi Glenn. Kalau kita takut mungkin kita punya size kebesaran. Saat kita size kebesaran kita tuh nggak ngerti mau gimana, ya kan? Akhirnya ini kalau dijual salah, nggak dijual salah ya udah tahan aja. Tahan juga jadi salah. Jadi perasaan salah itu selama satu sampai 3 hari waktu libur ini nggak nyaman nih Glenn ya. Makanya kalau memang harapannya kita kembali lagi kalau memang kita tahu diri kita ini memang pingin cuan cepat, pingin keluar masuk cepat, ya sebenarnya kita trading, jangan berharap kita home run. Nah kalau orang trading kita berharap home run itu udah mungkin salah target gitu ya. Makanya positioningnya kita sama jati dirinya kita dulu jangan salah. Benar. Ya itu yang teman-teman perlu resapi dan renungkan mungkin weekend ini sambil ngopi-ngopi ya kan, sambil refleksi, sambil mungkin ngafe-ngafe atau ada yang mimi-mimi cantik ya itu bisa sembari direnungkan. Jadi teman-teman ini trading plan-nya apa sih, mau ngapain sih? Ya itu aja mungkin. Nah itu terus ada yang nanya Pobili jadwalnya kapan? Wah untuk Pobili itu selalu hari Selasa. Jadi trio Lestari ya, ada Billy, Hans dan juga Jogi. Biasanya di hari Selasa, terus hari Rabu itu ada bareng Mas Aji. Wah itu Mas Aji punya fans club kayaknya sekarang. Terus Kamis itu bersama Cici Tere. Nah jadi teman-teman bisa pantengin untuk hari-hari itu dan juga kita akan ada tamu-tamu spesial tuh teman-teman. Ya betul. Oke, betul. Thank you Bro Hans buat sore hari ini dan thank you teman-teman semua.